Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Hamdani dengan NIM C1C020127 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas mata kuliah penganggaran tentang penyusunan anggaran penjualan. Untuk mata kuliah penganggaran diampu oleh dosen Dr. Wirmi Eka Putra. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian. Anggaran penjualan adalah anggaran yang sudah direncanakan secara lebih jelas terkait penjualan suatu produk perusahaan dalam kurun waktu periode yang akan datang. Di dalamnya akan mencakup rencana terkait jenis produk yang nantinya akan dijual, jumlah harga jual produk per unitnya, serta waktu penjualan dan tempat atau daerah dilakukannya penjualan. Berhasil atau gagalnya perusahaan akan tergantung pada tingkat keberhasilan tim pemasaran dalam meningkatkan penjualannya. Penjualan adalah ujung tombak perusahaan dalam mencapai tujuannya, yakni mencari keuntungan secara maksimal. Untuk itu, anggaran ini harus disusun terlebih dahulu dan menjadi dasar dalam menyusun anggaran yang lainnya. Kesalahan yang terjadi dalam menyusun anggaran ini akan menyebabkan kesalahan pada anggaran yang lainnya. Yang kedua yaitu jenis anggaran penjualan. Untuk jenis yang pertama yaitu wilayah pemasaran. Anggaran penjualan ini dilakukan dengan membagi rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografis tertentu, seperti penjualan untuk Provinsi Banten, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kelompok konsumen. Rencana anggaran penjualan juga bisa dikelompokkan berdasarkan kelompok yang ingin dijadikan target penjualan perusahaan. Contohnya bisa berdasarkan kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu jenis produk. Dalam pengelompokan ini, perusahaan bisa membagi target penjualan berdasarkan produk yang dihasilkan atau dijual oleh perusahaan tersebut. Contohnya target perusahaan dalam industri garmen yang lalu membagi jenis produknya, seperti celana pendek, celana panjang, celana santai, kemeja lengan panjang, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kelompok wiraniaga. Dalam pengelompokan wiraniaga, maka perusahaan harus membuat rencana penjualan berdasarkan kelompok wiraniaga yang membagi target volume penjualan yang harus dicapai oleh tiap wiraniaga atau setiap wiraniaga yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Yang kelima yaitu waktu terjadinya penjualan. Rencana membuat anggaran penjualan juga bisa dikelompokkan dengan berdasarkan target waktu yang ingin ditempuh oleh perusahaan. Misalnya adalah anggaran bulanan, tribulan, 6 bulan, dan tahunan. Pengelompokan anggaran yang dilakukan dengan berdasarkan kelima poin di atas akan sangat mempermudah tim pemasaran dalam memahami apa yang nantinya harus dikerjakan terkait dengan rencana penjualan tersebut. Pengelompokan anggaran ini akan lebih memperjelas berbagai hal yang memang harus dilakukan oleh tim pemasaran dengan berdasarkan rincian target yang sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Yang ketiga yaitu langkah-langkah dalam penyusunan anggaran penjualan. Langkah yang pertama yaitu menentukan pedoman anggaran. Pedoman yang dibuat harus berdasarkan anggaran perusahaan satu periode sebelumnya dengan menyesuaikan kegiatan periode atau tahun anggaran berikutnya. Langkah yang kedua yaitu persiapan anggaran. Setelah manajemen pusat selesai disusun, perusahaan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan anggaran. Dalam tahap ini, persiapan tidak hanya dilakukan oleh staf keuangan saja, tetapi butuh kerjasama semua divisi dalam perusahaan supaya tahap penganggaran bisa berjalan dengan baik. Langkah yang ketiga yaitu penentuan anggaran. Tahap penentuan anggaran, manajer beserta direksi akan melakukan pengesahan anggaran. Setelah itu melakukan pengkajian dan juga kelayakan rancangan anggaran yang telah disusun oleh masing-masing pengguna anggaran. Langkah yang keempat yaitu pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran dibutuhkan pengawasan dari manajer perusahaan kepada masing-masing bagian. Untuk kepentingan pengawasan, maka setiap manajer harus membuat laporan realisasi anggaran. Realisasi anggaran dibuat setelah dianalisis, lalu laporan realisasi anggaran disampaikan kepada direksi. Untuk materi yang keempat yaitu tentang tujuan penyusunan anggaran penjualan. Tujuan paling utama dalam menyusun anggaran penjualan adalah agar bisa merencanakan anggaran secara tepat,
pada periode yang akan datang. Caranya adalah dengan memperhatikan data yang dijadikan sebagai gambaran kejadian yang terjadi pada perusahaan di masa sebelumnya, terutama dalam hal penjualan. Materi yang kelima yaitu faktor-faktor dalam penyusunan anggaran penjualan. Faktor yang pertama yaitu faktor pemasaran. Luas pasar, entah itu bersifat regional, lokal, internasional, atau regional, serta persaingan yang ada di dalamnya. Faktor yang kedua yaitu faktor keuangan. Perlu digarisbawahi bahwa anggaran penjualan juga dipengaruhi oleh kemampuan modal kerja yang mendukung pencapaian target penjualan yang akan dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, melakukan biaya promosi produk, dan masih banyak lagi. Faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomis. Perusahaan pun perlu memperhatikan bahwa meningkatnya penjualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya. Yang keempat yaitu faktor kebijakan perusahaan. Faktor kebijakan perusahaan adalah seperti membuat produk dengan kualitas terbaik, sehingga kesempatan untuk menjual produk dengan kualitas yang ada di bawahnya pada perusahaan lainnya akan tertutup. Yang kelima yaitu faktor perkembangan penduduk. Perkembangan produk pun akan sangat mempengaruhi anggaran, seperti peningkatan angka kelahiran yang mampu meningkatkan konsumsi pakaian, susu, mainan, dan lain-lain. Faktor yang keenam yaitu faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Faktor internal yang terjadi pada suatu negara akan turut mempengaruhi anggaran yang dikeluarkan perusahaan. Faktor yang ketujuh yaitu faktor teknis. Faktor teknis dalam hal ini seperti mesin dan alat yang mampu memenuhi target penjualan atau bahan baku dan juga biaya tenaga kerja yang murah. Faktor yang kedelapan yaitu faktor lainnya. Faktor lainnya dalam hal ini adalah beberapa hal yang terkait dengan musim tertentu dan juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara setempat. Selain kedelapan faktor di atas, terdapat juga faktor lain yang mampu mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Dalam hal ini, faktor internal mencakup penjualan pada tahun sebelumnya, kebijakan perusahaan terkait masalah penjualan, kapasitas produksi, dan potensi perluasannya, tenaga kerja karyawan, modal kerja, serta fasilitas lain yang mampu menunjang operasional perusahaan. Dan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal mencakup kondisi persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan tersebut, tingkat pertumbuhan masyarakat, elastisitas permintaan pada harga barang yang diproduksi, serta berbagai kebijakan pemerintah. Materi yang keenam yaitu periode anggaran penjualan. Jenis periode anggaran penjualan ada dua, yaitu yang pertama jangka panjang. Anggaran penjualan jangka panjang adalah anggaran yang waktunya sesuai dengan rencana perusahaan. Umumnya anggaran ini ditentukan dengan jumlah tahunan. Selain itu, anggaran jenis ini juga menyangkut analisis yang mendalam terkait potensi pasar di masa depan yang bisa disebabkan oleh perkembangan populasi, keadaan ekonomi, dan lain-lain. Jangka waktu yang kedua yaitu jangka pendek. Anggaran penjualan jangka pendek merupakan anggaran yang periodenya mencakup 12 bulan atau 1 tahun, lalu bisa diperjelas lagi menjadi triwulan atau bulanan. Anggaran jangka pendek harus dibuat dengan berdasarkan daerah pertanggungjawaban, agar mampu memudahkan penjualan dan juga pengendaliannya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.